Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marcelo Homo. Saya Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembenihan ikan bersirip, yang di dalamnya itu ikan nila. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu latar belakang. Ikan nila Oreochromis niloticus adalah ikan yang hidup di air tawar dan berasal dari Sungai Nil dan danau-danau sekitarnya. Ikan nila mulai didatangi ke Bogor pada tahun 1969. Ikan nila merupakan ikan yang banyak diminati masyarakat sebagai sumber protein hewan karena nilai kolesterol yang rendah dengan kandungan gizi 17,7%, protein dan lemak 1,3%. Selanjutnya tujuan. Tujuannya itu untuk mengetahui cara pembudidayaan ikan nila dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, mengetahui nilai potensi dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya, metode. Metode bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, memilih benih ikan nila. Yang kedua, persiapan kolam budidaya. Yang ketiga, penebaran benih. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, pemanenan. Di sini memilih benih ikan nila yaitu ciri-ciri indukan yang baik. Yang pertama, mampu memproduksi. Yang kedua, pertumbuhannya sangat cepat. Yang ketiga, sangat responsif terhadap makanan atau pakan. Yang keempat, resisten terhadap serangan hama. Yang kelima, indukannya ini memiliki ukuran di pijakan yaitu 120-180 gram lebih per ekor dan berumur sekitar 4-5 bulan. Yang kedua persiapan kolam budidaya, di mana persiapan ini melalui tahap pengeringan kolam, pembalikan tanah, pengapuran, pemupukan kolam, dan pengisian air ke dalam kolam tersebut. Yang berikutnya itu penebaran benih, di mana cara penebaran benih yang benar dan bersih yaitu pertama kita siapkan wadah seperti ember dan masukkan air hingga merata, maksudnya masukkan ke dalamnya. Setelah itu masukkan bibit wadahnya, masukkan bibit ikan nila ke dalam wadah ember tersebut dan tunggu kurang lebih dari 5 menit. Habis itu penuhi ember dengan air, kolam, dan tunggu lagi selama 5 menit. Kenapa sampai ditunggu? Proses ini dilakukan agar ikan nila tidak mengalami stres. Setelah itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini harus dilakukan dengan baik hingga masa pemanenannya tiba. Maksudnya dalam pemeliharaan ini harus diberikan pakan yang teratur, serta mengukur suhu kualitas airnya seperti suhu, nitrat-nitrit, DO, dan lain-lainnya. Setiap pemberian pakan setidaknya 2 atau 3 kali sehari. Selanjutnya pemanenan. Selanjutnya selesai dalam proses pemeliharaan itu pemanenan. Pemanenan ini bisa dipanen secara sampai 2 bulan. Tapi kalau mau memiliki bobot yang lebih besar, bisa sampai 4 atau 5 bulan. Kelebihan dari ikan nila yaitu yang pertama, dapat membantu ketersediaan ikan konsumsi. Yang kedua, menambah penghasilan masyarakat pembudidaya. Yang ketiga, mudah mendapatkan ikan segar. Yang keempat, mudah memijahnya. Yang kelima, apabila ikan dalam keadaan stres, bisa cepat diatasi dan dapat dilakukan pengobatan. Yang keenam, mudah dijangkau. Yang ketujuh, mempercepat masa pemanenannya. Kekurangan dari proses pemeliharaan ikan nila yang pertama, mahalnya harga pakan. Yang kedua, susahnya ketersediaan benih yang berkualitas. Yang ketiga, besarnya biaya pembuatan kolam. Yang keempat, waktu pengontrolan setiap saat. Yang kelima, pemberian pakan tepat waktu. Yang keenam, susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, tingginya tingkat mortalitas. Yang kedelapan, keterbatasan untuk lahan budidaya. Sekian dan terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video berikut ini. Shalom dan selamat pagi.